Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Desyori, NIM 180410008. Saya berasal dari mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Unit 2 semester 5 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Pravita Aprilia SPD MPD. Nah, tugas mata kuliahnya itu adalah nge-review 2 buah film yang berjudul The Miracle Worker dan Tari Zaman Park. Nah, di sini saya akan merekomendasikan buat kalian yang sudah melihat video ini, kalian itu wajib nonton film The Miracle Worker dan Tari Zaman Park, karena film ini sangat banyak memberikan kita pengetahuan khususnya dalam mendidik anak. Buat para orang tua, guru maupun calon guru itu wajib nonton film ini, karena film ini sangat memberikan kita banyak pelajaran dalam mendidik anak, terutama pada anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus itu ternyata layak mendapatkan pendidikan karena mereka itu banyak memiliki pengetahuan, jika diasah bahkan mereka itu lebih hebat dibandingkan kita. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai film pertama, yaitu The Miracle Worker. Film ini direkomendasikan di Amerika Serikat pada tahun 1962. Dan film ini itu diangkat dari kisah nyata. Jadi, di dalam film ini diceritakan seorang anak perempuan yang bernama Helen Keller. Helen Keller adalah anak berusia 6 tahun yang menderita penyakit tidak dapat berbicara, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat mengontrol emosi. Nah, yang mengakibatkan penyakit itu adalah demam tinggi. Pada usia 19 bulan, Helen Keller mengalami demam tinggi, sehingga menyebabkan ia tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat berbicara, serta tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik. Nah, karena perilaku yang dimiliki Helen Keller membuat orang tuanya itu berpikir akan memasukkan anak tersebut ke rumah sakit jiwa. Karena emosi yang tidak dapat dikontrol tadi menyebabkan orang tuanya itu ingin memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Tetapi ibu dan bibi Helen tidak setuju atas apa yang akan dilakukan oleh ayah Helen tersebut. Sehingga bibi Helen memberikan saran kepada kedua orang tua Helen agar mengirimkan surat kepada Dr. Chisom agar mengirimkan seorang pengasuh kepada Helen. Nah, Dr. Chisom mengirimkan Nyonya Sullivan, ya tepatnya Nyonya Sullivan. Namanya adalah Nyonya Sullivan. Dia itu adalah dikirimkan oleh Dr. Chisom untuk mendidik dan mengasuh serta menjadi guru buat Helen. Nyonya Annie Sullivan merupakan seorang guru yang mengalami masalah sama seperti Helen. Dulu itu Nyonya Annie Sullivan ini tidak dapat melihat, makanya ia itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Helen. Jadi dia itu lebih memahami apa yang dibutuhkan dalam mendidik dan mengasuh Helen tersebut. Pada awalnya, Nyonya Annie Sullivan ini mengalami banyak masalah dalam mendidik Helen. Tetapi berkat kesabaran, berkat kasih sayang, berkat perjuangannya, ia dapat mengubah hidup Helen. Dia mengajari Helen bahwa segala sesuatu itu memiliki makna. Contohnya, ketika Helen disuruh untuk memegang air, bahwa ia mengatakan water, air, dan namanya itu adalah air. Dari situ Helen belajar bahwa segala sesuatu itu memiliki arti. Dari sedikit yang saya ceritakan tentunya sangat menarik kan? Jadi saya itu tidak boleh menceritakannya itu terlalu panjang. Jika saya menceritakannya terlalu panjang, maka kalian itu tidak akan penasaran lagi kan dengan filmnya. Jadi kalian itu wajib nonton ya. Wajib nonton film The Miracle Worker, khususnya buat orang tua dan calon guru maupun guru. Oke? Di sini saya akan menceritakan film kedua, yaitu Tari Zaman Park. Film Tari Zaman Park ini tentunya tidak kalah menarik dong dengan film yang pertama. Saya aja nih ya, sampai meneteskan air mata ketika menonton film Tari Zaman Park, karena filmnya itu sangat sedih dan sangat menginspirasi buat orang tua maupun calon guru. Nah, di film Tari Zaman Park ini adalah
menceritakan kisah seorang anak lelaki yang bernama Ihsan dan Kisore Awasi. Ihsan ini sekarang duduk di kelas 3 SD, tetapi dia itu memiliki keterbatasan dalam membaca, menulis, tetapi di balik kelemahannya itu ternyata dia memiliki kelebihan. Dia itu pintar sekali melukis dan lukisannya itu selalu memiliki arti. Nah, tentunya Ihsan itu tidak anak bodoh dong. Karena kelemahan yang Ihsan miliki membuat orang-orang menyebut dia idiot, menyebut dia bodoh, tetapi dia itu tidak bodoh dan tidak idiot. Hanya saja dia itu terlalu lambat dan tidak dapat membedakan tulisan yang ada di buku, sehingga orang tuanya berpikir bahwa dia itu akan dikirimkan ke dalam asrama. Nah, tetapi di asrama Ihsan itu tidak memiliki perubahan apapun. Bahkan lebih parahnya lagi, dia itu lebih sering dihukum di sekolah asrama daripada di sekolah reguler biasanya. Dia itu sering dikeluarkan dari kelas, dipukul pakai penggaris. Itulah yang dialami Ihsan selama sekolah di asrama. Tetapi suatu hari ada seorang guru yang dapat merubah Ihsan menjadi seorang anak yang berguna. Tentunya kalian penasaran kan nama gurunya itu siapa? Nah, di sini saya akan memberitahunya. Nama gurunya itu adalah Ram Sankar Nikum. Nah, gurunya ini adalah guru yang sangat berprestasi dalam mendidik anak. Nah, Ihsan yang mulanya tidak dapat membaca, menulis, dia itu melihat huruf-huruf yang ada di buku itu seperti menari-nari. Pastinya kalian gak kebayang kan bagaimana situasi Ihsan pada saat belajar di kelas. Ketika seorang guru menyuruhnya untuk membaca, dia itu melihat tulisannya itu seperti menari-nari. Dia itu tidak dapat melihat dengan baik, tidak dapat membaca dengan baik, tidak dapat menangkap perintah dari orang dengan baik, seperti buka paragraf 1 halaman 3 baris 2. Dia itu tidak dapat mengerti apa yang diperintahkan oleh orang. Nah, berkat kehadiran guru tadi dari Ihsan yang tidak dapat menulis membaca, akhirnya Ihsan tahu bagaimana cara dia membuatnya ya. Nah, awalnya itu dia itu mencari tahu apa yang menyebabkan anak tersebut bisa seperti ini. Nah, ketika ia telah mengetahui apa yang terjadi pada Ihsan, akhirnya dia menjumpai kedua orang tua Ihsan. Setelah menjumpai kedua orang tua Ihsan, ternyata di rumah Ihsan itu terdapat banyak lukisan, dan lukisannya itu tidak kalah bagusnya dari lukisan-lukisan yang terkenal. Lukisannya itu yang lebih menariknya itu adalah dia itu melukis di sebuah buku dari saat dia bersama orang tuanya. Ternyata dan lukisan terakhirnya itu dia berpisah dengan orang tuanya, seperti kisah hidupnya. Nah, dari lukisannya tadi guru tersebut membawa lukisan itu kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah ini berniat untuk memberhentikan Ihsan atau tidak dapat naik ke jenjang berikutnya. Nah, dengan adanya lukisan tersebut itu memperkuat kepada kepala sekolah agar tidak memberhentikan Ihsan. Itulah cara guru tersebut, dan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru tersebut. Akhirnya guru tersebut memberikan waktu yang cukup luang kepada Ihsan. Dia memberikan pengajaran tersendiri, mulai dari menulis huruf di pasir, bagaimana cara menghitung dengan naik tangga turun tangga, bagaimana cara membentuk huruf agar dia tidak menulisnya itu secara terbalik ya. Tentunya seru kan? Seru banget dong. Jadi film ini banyak memberikan motivasi kepada kita. Nah, setelah Ihsan dapat membaca, dia membaca ada informasi tentang perlombaan melukis. Dia itu mengikuti lomba melukis, dan tidak disangka-sangka gurunya tersebut kan tahu tuh melukis. Dia melukis wajah Ihsan. Nah, Ihsan juga melukis pemandangan, tapi dia itu dapat mengalahkan gurunya tersebut. Jadi Ihsan itu menjadi juara pertama dalam melukis, dan tidak disangka-sangka ternyata lukisannya itu dijadikan sampul buku tahunan di sekolahnya. Keren bukan? Keren kan? Makanya kalian itu harus nonton filmnya itu, karena itu sangat memberikan banyak inspirasi buat kita. Dari kesimpulan kedua film ini, ternyata tidak menutup kemungkinan buat anak yang memiliki keterbatasan untuk menjadi sukses. Dari film pertama, Helen Keller itu menjadi penulis, dan dari film kedua, Ihsan menjadi pelukis. Dan tidak menutup kemungkinan buat kita para orang yang memiliki kekurangan ini untuk sukses.
Jadi kalian tidak boleh berputus asa ya. Buat kalian yang memiliki kekurangan, belajar, dan terus belajar. Nah, kalian wajib nonton kedua film tersebut agar kalian tidak ketinggalan dong apa yang disampaikan dalam film tersebut. Nah, saya Yustika Desiori undur diri. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.